Fatimah binti Muhammad, yang bergelar As-Zahra, yang berseri-seri atau cemerlang, adalah putri bungsu Nabi Muhammad dari istrinya Khadijah binti Khuwailid. Ia tumbuh di bawah naungan wahyu dan dalam dekapan kasih sayang ayahnya yang mulia. Fatimah dikenal memiliki kemiripan yang luar biasa dengan Rasulullah, baik dalam rupa maupun akhlaknya. Kedekatannya dengan sang ayah begitu istimewa. Rasulullah sering menyatakan bahwa Fatimah adalah bagian dari dirinya, apa yang membuatnya senang juga membuat Rasulullah senang, dan apa yang menyakitinya juga menyakiti Rasulullah. Selain garis keturunannya yang mulia, Fatimah juga dikenal sebagai seorang wanita yang sangat taat beribadah, cerdas, sabar, penyayang, dan memiliki tutur kata yang lembut. Ia adalah sosok wanita sempurna dalam pandangan Islam, seorang sayyidah, pemimpin, wanita di surga kelak, sebagaimana dikabarkan oleh ayahnya. Akhlaknya yang luhur dan kedudukannya sebagai putri tercinta Rasulullah menjadikannya idaman banyak pria Muslim. Ketika Fatimah mencapai usia yang cukup untuk menikah, banyak sahabat Nabi Muhammad yang terhormat dan memiliki kedudukan mulia di masyarakat menyimpan keinginan besar untuk dapat mempersuntingnya. Mereka melihat kesempatan untuk menjadi bagian dari keluarga Rasulullah dan menikahi seorang wanita dengan kualitas iman dan akhlak yang tiada tara. Harapan untuk mendapatkan keridhaan Allah melalui ikatan suci ini begitu besar di hati para sahabat. Nama-nama besar di kalangan sahabat yang telah teruji keimanan dan pengorbanannya untuk Islam berharap dapat menjadi pendamping hidup Fatimah As-Zahra. Mereka tahu bahwa menikahi putri Rasulullah bukan hanya tentang status sosial, tetapi tentang meraih keberkahan dan kemuliaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, beberapa di antara mereka memberanikan diri untuk maju melamar. Di antara para sahabat yang pertama kali memberanikan diri untuk melamar Fatimah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah sahabat terdekat Rasulullah, orang pertama dari kalangan lelaki dewasa yang memeluk Islam, dan sosok yang sangat dihormati karena keimanan, kebijaksanaan, serta pengorbanannya yang luar biasa. Dengan penuh adab, Abu Bakar menyampaikan niatnya kepada Rasulullah untuk menikahi Fatimah. Namun, Rasulullah menanggapi lamaran sahabat karibnya itu dengan sangat lembut dan bijaksana. Beliau tidak langsung menolak, namun memberikan jawaban yang halus, yang kurang lebih bermakna bahwa urusan pernikahan Fatimah masih menunggu ketetapan dari Allah, atau ada juga riwayat yang menyebutkan beliau berkata bahwa Fatimah masih terlalu muda. Abu Bakar memahami isyarat ini dan menerima jawaban Rasulullah dengan lapang dada. Setelah Abu Bakar, giliran Umar bin Khattab yang mencoba peruntungannya. Umar, yang bergelar Al-Faruq, pembeda antara hak dan batil, juga merupakan sahabat utama Rasulullah, dikenal dengan ketegasan, keberanian, dan keadilan serta kontribusinya yang besar bagi Islam. Sama seperti Abu Bakar, Umar pun menyampaikan keinginannya untuk mempersunting Fatimah kepada Rasulullah. Jawaban yang diterima Umar pun serupa dengan yang diterima Abu Bakar. Rasulullah kembali memberikan jawaban yang halus, mengisyaratkan bahwa belum saatnya atau belum ada perintah dari Allah mengenai hal tersebut. Penolakan lembut ini sama sekali tidak mengurangi rasa hormat Rasulullah kepada kedua sahabat utamanya itu, melainkan menunjukkan bahwa ada takdir lain yang telah Allah siapkan untuk Fatimah As-Zahra. Di sisi lain, ada seorang pemuda yang juga menyimpan perasaan mendalam dan harapan besar untuk dapat menjadi suami Fatimah As-Zahra. Dialah Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah yang tumbuh besar di rumah beliau, salah satu orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak, dan dikenal sebagai ksatria pemberani serta pemuda yang sangat cerdas dan berilmu. Ali sangat mencintai dan menghormati Fatimah. Namun, berbeda dengan Abu Bakar dan Umar yang merupakan tokoh terpandang dan memiliki kecukupan materi, Ali bin Abi Thalib hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa. Ia tidak memiliki harta benda yang melimpah. Hal ini membuatnya merasa sangat ragu dan rendah diri untuk maju melamar Fatimah. Bagaimana mungkin ia bersaing dengan para sahabat senior yang jauh lebih mapan darinya? Ia khawatir lamarannya akan ditolak karena kemiskinannya. Keraguan ini sempat menahan langkah Ali. Ia memendam keinginannya dalam hati, merasa tidak pantas untuk putri semulia Fatimah.
Namun, beberapa sahabat lain yang mengetahui kedekatan Ali dengan keluarga Nabi dan melihat kesalehannya, mungkin memberikan dorongan kepadanya. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa beberapa sahabat menyarankan Ali, "Mengapa engkau tidak mencoba melamar Fatimah? Engkau adalah kerabat dekat Rasulullah." Dorongan ini, ditambah dengan keyakinan dan tawakal kepada Allah, akhirnya menguatkan hati Ali. Ia menyadari bahwa pernikahan bukanlah semata-mata urusan materi, tetapi tentang kesamaan iman, akhlak, dan keridhaan Allah. Dengan modal keberanian yang lahir dari keimanan dan harapan akan rahmat Allah, Ali bin Abi Thalib membulatkan tekadnya untuk menghadap Rasulullah dan menyampaikan niat sucinya. Dengan hati yang berdebar namun penuh tekad, Ali bin Abi Thalib memberanikan diri datang menghadap Rasulullah. Ia duduk di hadapan Nabi Muhammad dengan penuh rasa hormat dan sedikit kegugupan. Awalnya, Ali merasa sulit untuk mengungkapkan maksud kedatangannya karena rasa segan dan malu, terutama mengingat kesederhanaan kondisinya. Melihat Ali yang tampak gelisah dan terdiam, Rasulullah yang penuh kasih sayang dan pemahaman bertanya dengan lembut, "Wahai Ali, adakah suatu keperluan yang membawamu kemari?" Pertanyaan yang ramah ini sedikit meredakan kegugupan Ali. Dengan suara yang mungkin sedikit bergetar namun tulus, Ali akhirnya memberanikan diri menyampaikan maksud hatinya. "Wahai Rasulullah," ucap Ali, "engkau mengetahui kedudukanku di sisimu, kedekatanku denganmu, dan bagaimana aku telah berkhidmat kepadamu. Aku datang untuk melamar putrimu, Fatimah." Tidak ada kata-kata berbunga-bunga atau janji materi yang muluk. Lamaran Ali sangatlah sederhana, jujur, dan langsung ke inti persoalan, mencerminkan kepribadiannya yang lurus dan tulus. Ali tidak menyembunyikan kondisinya yang serba kekurangan. Ia datang dengan apa adanya, membawa modal utama berupa keimanan, keberanian, kedekatan nasab, dan pengabdiannya kepada Islam dan Rasulullah. Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Rasulullah dan berharap pada keridhaan Allah atas niat baiknya tersebut. Mendengar lamaran dari Ali, pemuda yang telah beliau asuh sejak kecil dan beliau ketahui betul kualitas iman serta akhlaknya, wajah Rasulullah tampak berseri-seri penuh kebahagiaan. Beliau menyambut niat Ali dengan gembira, seolah inilah jawaban yang selama ini beliau nantikan sesuai petunjuk dari Allah. Ucapan, "Ahlan wa sahlan, selamat datang," mungkin terucap dari lisan mulia beliau. Namun, Rasulullah tidak serta-merta memberikan jawaban iya. Sebagai seorang ayah yang sangat bijaksana dan menghargai hak putrinya, beliau berkata kepada Ali bahwa beliau perlu menanyakan pendapat Fatimah terlebih dahulu. Ini adalah pelajaran penting dalam Islam bahwa persetujuan, izin, dari calon mempelai wanita adalah syarat mutlak dalam sebuah pernikahan. Rasulullah kemudian menemui Fatimah dan menyampaikan bahwa Ali bin Abi Thalib telah datang untuk melamarnya. Beliau menanyakan pendapat Fatimah mengenai lamaran tersebut. Fatimah, yang memiliki sifat pemalu luar biasa dan penuh adab, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menundukkan kepalanya dalam diam. Sikap diamnya ini, dalam budaya saat itu dan bagi seorang gadis perawan, dipahami sebagai tanda persetujuan dan keridhaan. Melihat reaksi putrinya, Rasulullah memahami bahwa Fatimah menerima lamaran Ali. Beliau kemudian kembali menemui Ali dengan membawa kabar gembira. Dengan penuh sukacita, Rasulullah memberitahukan bahwa Fatimah telah setuju untuk menikah dengannya. Kebahagiaan luar biasa tentu menyelimuti hati Ali bin Abi Thalib saat itu, mengetahui bahwa niat tulusnya diterima oleh Rasulullah dan putri tercintanya. Setelah persetujuan didapatkan, langkah selanjutnya adalah membicarakan mahar, mas kawin, yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri. Rasulullah bertanya kepada Ali, "Wahai Ali, apakah engkau memiliki sesuatu yang bisa engkau jadikan sebagai mahar untuk Fatimah?" Pertanyaan ini diajukan bukan untuk memberatkan, melainkan untuk memenuhi syariat pernikahan. Ali bin Abi Thalib, dengan jujur dan polos, menjawab bahwa ia tidak memiliki harta benda yang berarti. Ia menyebutkan beberapa barang miliknya yang sangat terbatas. Sebilah pedang yang ia gunakan untuk berjihad,
mungkin seekor unta yang ia gunakan untuk mengambil air, dan sebuah baju besi, zirah, tua miliknya yang bernama Dir'un Hutamiyah. Hanya itulah harta paling berharga yang ia miliki. Mendengar jawaban Ali, Rasulullah tersenyum. Beliau bersabda, "Adapun pedangmu, engkau memerlukannya untuk berperang di jalan Allah. Untamu juga engkau perlukan untuk mengambil air dan kebutuhan keluargamu kelak. Namun, jualah baju besimu itu dan gunakan hasilnya sebagai mahar." Baju besi ini, meskipun mungkin sudah usang, memiliki nilai sejarah karena telah melindungi Ali dalam banyak pertempuran membela Islam. Ali pun segera melaksanakan perintah Rasulullah. Ia menjual baju besi tersebut. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Utsman bin Affan lah yang membelinya dengan harga sekitar 480 dirham. Menariknya, setelah membelinya, Utsman kemudian menghadiahkan kembali baju besi itu kepada Ali sebagai hadiah pernikahan. Uang hasil penjualan itulah yang kemudian digunakan Ali sebagai mahar untuk Fatimah dan sebagian untuk keperluan persiapan pernikahan mereka yang sederhana. Mahar ini menjadi simbol bahwa ikatan suci mereka dibangun di atas nilai-nilai perjuangan dan kesederhanaan, bukan kemewahan materi. Pernikahan antara Ali bin Abi Thalib dan Fatimah As-Zahra dilangsungkan dengan sangat sederhana, jauh dari kemegahan atau pesta pora yang berlebihan. Prosesi akad nikah dipimpin langsung oleh Rasulullah yang bertindak sebagai wali bagi putrinya. Suasana berlangsung hikmat, dipenuhi dengan rasa syukur dan kebahagiaan yang tulus dari semua yang hadir. Setelah akad nikah, diadakanlah walimah atau pesta pernikahan. Namun, walimah ini pun sangat sederhana. Hidangan yang disajikan bukanlah makanan mewah, melainkan makanan sederhana yang biasa dikonsumsi sehari-hari, seperti kurma, gandum, atau keju, sesuai dengan kemampuan keluarga Nabi saat itu. Meskipun sederhana, walimah ini dihadiri oleh para sahabat dan dipenuhi dengan keberkahan. Rasulullah sendiri memainkan peran penting dalam pernikahan putri tercintanya ini. Beliau memberikan nasihat-nasihat berharga kepada kedua mempelai, mendoakan mereka dengan doa-doa terbaik agar rumah tangga mereka dipenuhi sakinah, ketenangan, mawaddah, cinta kasih, dan rahmah, kasih sayang, serta diberkahi dengan keturunan yang saleh dan salihah. Beliau mengantarkan Fatimah ke rumah Ali, menandai dimulainya kehidupan baru bagi pasangan mulia tersebut. Kesederhanaan pernikahan Ali dan Fatimah menjadi teladan abadi bagi umat Islam. Ia menunjukkan bahwa inti dari sebuah pernikahan bukanlah kemewahan atau perayaan besar-besaran, melainkan keridhaan Allah, keberkahan, dan niat suci untuk membangun rumah tangga sesuai syariat Islam. Pernikahan mereka adalah bukti bahwa kebahagiaan sejati dapat diraih dalam kesederhanaan yang diridhu Allah. Kehidupan rumah tangga Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra setelah menikah adalah cerminan nyata dari kesederhanaan, kesabaran, dan ketaatan kepada Allah. Mereka tinggal di sebuah rumah yang sangat sederhana, bahkan seringkali mereka harus menahan lapar karena keterbatasan makanan. Fatimah mengerjakan sendiri pekerjaan rumah tangga yang berat, seperti menumbuk gandum hingga tangannya kasar dan mengangkut air hingga punggungnya membekas, sementara Ali bekerja keras mencari nafkah. Meskipun hidup dalam keterbatasan materi, rumah tangga mereka dipenuhi dengan cinta kasih, saling pengertian, dan dukungan penuh dalam menjalankan perintah Allah. Mereka adalah pasangan yang saling menguatkan dalam ibadah dan perjuangan di jalan Islam. Dari pernikahan agung inilah lahir dua cucu kesayangan Rasulullah, Hasan dan Husain, yang kelak menjadi tokoh penting dalam sejarah Islam dan pemimpin para pemuda di surga. Kisah pernikahan agung Ali dan Fatimah memberikan banyak pelajaran moral yang sangat berharga. Pertama, ia mengajarkan tentang pentingnya kesederhanaan dalam pernikahan dan kehidupan. Kebahagiaan sejati tidak terletak pada kemewahan materi, melainkan pada keberkahan dan keridhaan Allah. Mahar dan pesta yang sederhana namun penuh berkah jauh lebih baik daripada yang mewah namun memberatkan atau disertai kemaksiatan. Kedua, kisah ini menekankan pentingnya persetujuan calon mempelai wanita, izin Fatimah, dan kebijaksanaan orang tua, sikap Rasulullah, dalam proses pernikahan. Ketiga,
Ia menunjukkan bahwa kriteria utama dalam memilih pasangan adalah kualitas iman dan akhlak, seperti pada diri Ali, bukan semata-mata status sosial atau kekayaan. Keempat, pernikahan mereka adalah teladan kemitraan dalam ketaatan, di mana suami istri saling mendukung untuk beribadah dan berjuang di jalan Allah. Mereka adalah bukti nyata bahwa rumah tangga yang dibangun di atas pondasi takwa akan melahirkan generasi penerus yang mulia. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.